Terima kasih Anda masih bersama kami di live event Indonesia Memilih. Bang Serva tadi ingin menanggapi begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Frits bahwa ya selesaikan saja kalau memang ada kecurangan di proses hukum. Saya pikir apa yang dikatakan itu kan normatif. Kondisi yang hari ini terjadi itu adalah tidak bisa dibandingkan dengan 2019. 2019 kan tidak ada tren dugaan kecurangan yang mengarah kepada satu paslon. 2024 ini faktanya ya kan semua keluhan dari paslon 1 dan paslon 3. Kira-kira gimana Bang itu? Ada apa tren itu? Apa maksudnya? Tren itu kayak gimana caranya? Tren dugaan kecurangan yang mana suara penggelembungan suara itu mengarah kepada paslon 2. Ini kan karena si rekapnya yang mengatakan ada seakan-akan penggelembungan. Si rekap, Bang. Tapi pencoblosan surat suara yang terjadi itu belum gitu. Itu dulu. 03 juga ada juga melakukan proses penggelembungan tersebut kan? Tapi dengan jumlah dan tren yang berbeda. Silakan, ini kan tinggal tergantung siapa yang mengupload saja, siapa yang mengupload, siapa yang mengupload. Yang dua itu yang dari sisi angka. Begini, lebih banyak. Trennya itu ada di sana, trennya ya. Trennya ada di 02. Tapi bukan berarti 01 dan 03 juga tidak ada, ya, tapi kan tidak dibuktikan kan? Iya. Itu kan tidak tergantung siapa yang paling banyak mengupload, siapa yang banyak melalui di dalam media sosial. Bang Frits gantian biar belum dibuktikan. Serva dulu silakan. Gitu. Jadi pertama kita harus clear dulu di ruang publik bahwa tahun 2019 kompleksitas pemilu tidak seperti 2024. Clear. Artinya demokrasi 2019 itu adalah demokrasi yang berjalan secara bermartabat. Sangat adab. Tapi 2024 patut kita lihat dan kita sayangkan bahwa kualitas demokrasi kita mengalami degradasi. Kenapa demikian? Karena tadi keluhan-keluhan tadi, temuan-temuan tadi. Pertama, ya, dari proses masa kampanye, dari putusan MK. Jadi kita runut nih Bang Frits. Ini kan sudah selesai. Enggak, maksudnya itu biar nanti Abang masuk kepada DPT lagi. Nanti kemudian Abang akan ngomong kepada pendapat partai politik lagi. Tidak, biar publik punya memori. Kita fokus kepada gantian. Biar publik punya memori. Selesaikan dulu Bang Serva. Ya. Runutannya ya. Putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya melenggangkan Gibran sebagai cawapres. Oke, singkatnya yang dimaksud adalah terstruktur, sistematis dan masif. Maksudnya. Maaf kata, atas nama pelayanan publik yang mulia Bapak Presiden menjalankan peran Menteri Sosial atau Kepala Dinas Sosial bagi-bagi bantuan sosial, bahkan sampai di depan istana. Oke, jadi bansos itu menurut Anda berpengaruh besar terhadap pemilih yang kemudian sangat berpengaruh, mengikuti arahan begitu ya? Sangat berpengaruh. Kenapa? Mengikuti arahan siapa pemberi bansosnya? Iya, karena apa? Pemilih kita ini dia tidak melihat, mereka masih berpikir pada tataran pragmatis. Apalagi kondisi sosial ekonomi masyarakat hari ini. Ketika dia diberikan bantuan oleh pimpinan tertinggi Republik ini, baru disusul dengan dugaan ada bisik-bisik atau terbuka, ada menteri yang terbuka. Jangan lupa Bang, ini bansosnya presiden. Itu patut diduga sebagai bapaknya Gibran. Ya, karena menjalankan pelayanan publik itu presiden. Tapi irisannya, irisan politiknya bapaknya. Biar publik tahu kan gitu. Ini adalah sebuah situasi pemilu yang beda jauh dengan 2019. Peristiwa transisi kepemimpinan 2014 ke 2019 sangat smooth, sangat demokratis, sangat bermartabat. 2019 ke 2024 bagus. 2024 ke 2029 kita mengalami kemunduran. Kenapa mundur? Ya ini dinamika yang hari ini menjadi sumber keributan di dinamika soal kemunduran publik. demokrasi ini kan juga sudah disuarakan ya oleh Sivitas Akademika, bisa dikatakan suara kenabian lah dikatakan gitu ya oleh guru-guru besar, kemudian juga ada gelombang massa dari mahasiswa. Artinya itu tidak berdampak apa-apa? Sama sekali tidak berdampak, ya, sama sekali tidak berdampak. Karena apa? Bertahan, maaf kata, bertahan dibalik hal yang normatif tadi. Ya salah, silakan buktikan. Betul, itu nanti akan dibuktikan. Itu mekanismenya tersendiri. Ya, tapi kita mau sajikan dulu kepada publik ya kan bahwa
hari-hari ini suasana kebatinan publik ya membandingkan pemilu 2014-2019 sangat mundur. Oke, kan tudingannya ini kan serius ya, bahwa terstruktur, sistematis dan masif. Tapi apakah kemudian bisa dibuktikan oleh TPN misalnya ketika memang melakukan gugatan sesuai dengan prosedur hukumnya? Tadi seperti yang katakan oleh Bang Frits, ya sudah ikuti saja prosedurnya kalau memang diduga ada kecurangan. Tentu prosedur itu kan kita akan ikuti ya, itu kan normatif ya. Karena kita tunggu tanggal 20 KPU mengumumkan, maka sesuai ketentuan norma yang mengatur 3 kali 24 jam sejak ditetapkan, maka produk yuridisnya udah keluar. Objek sengketanya itu kan ketetapan KPU untuk didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini belum ada. Nah, tetapi kita harus lihat bahwa publik harus diedukasi. Hari ini belum ada presiden definitif. Oke. Belum, proses masih berjalan. Jangan sampai publik disajikan oleh data quick count. Quick count bukan produk yuridis. Baik. Ini harus disepakati. Jangan menggiring psikologi publik. Ini tidak sehat untuk demokrasi. Oke, saya ingin kasih ke Bang Zuhad juga. Bang Zuhad bisa menambahkan mungkin tadi kalau kata TPN gitu ya, akan bisa membuktikan itu gitu ya melalui prosedur hukumnya. Apakah juga kemudian Timnas Amin dari tim hukumnya juga bisa kemudian membuktikan dugaan-dugaan kecurangan yang katanya sudah ditemukan itu? Ya, sebagai sebuah fakta sosial, TSM itu kan kasat mata, Mbak. Misalkan pelibatan aparat gitu. Kita menyaksikan secara kasat mata bagaimana kemudian Abdesi mendeklarasikan dukungan kepada 02 misalnya. Dan banyak kejadian-kejadian di mana misalkan ya, yang patut diduga, polisi tiba-tiba ikut cawe-cawe masuk ke penyelenggara. Itu sebagai fakta sosial kan nggak bisa kita tolak. Bahwa kemudian itu terangkai dan terverifikasi atau terkonversi menjadi fakta hukum itu persoalan lain. Tetapi peristiwa demi peristiwa yang kita lihat itu kan nggak terbantahkan gitu. Bagaimana menjelaskan itu secara awam gitu? Kan kita ini sebenarnya yang kita sedihkan itu kan kita hari ini sama sekali lalu kemudian rasa-rasanya gitu diajak meninggalkan dalam tanda kutip moral, kesopan santunan, etika gitu. Yang padahal etika kesopan santunan itu justru menjadi pandu di dalam kita berhukum kan, mestinya itu. Tetapi kita seolah-olah diajak meninggalkan itu semua gitu. Asal yang penting yang penting normanya tidak melarang, lalu disimpulkan oh berarti boleh. Nah yang begini-begini kan kadang serampangan juga kita menafsirkan undang-undang. Taruhlah misalkan begini, ini agak filsafat misalkan. Di ruangan ini tidak ada tuh tulisan soal dilarang kencing di sini, tapi kan saya nggak mungkin kencing di sini. Itu moral kan, etika itu Bang, maksud saya Bang. Mohon maaf, Pak Jokowi sebagai presiden nggak perlu juga sebenarnya menunggu aturan dia dilarang untuk kampanye lalu mengatakan saya nggak akan. Dia malah memilih untuk apa teksnya lalu itu yang menjadi pedoman. Nah ini yang agak mengkhawatirkan. Nah TSM itu sekali lagi soal TSM dalam perspektif sosial menurut saya sudah kasat mata terjadi. Tapi sekali lagi ketika fakta sosial ini akan kita konversi menjadi fakta hukum itu urusan nanti di pengadilan. Tapi itu ini tugas beban para. Oke, tapi secara bukti-bukti hukumnya nanti dibawa untuk digugat siap ya? Siap, tim hukum sudah menyiapkan itu semua. Jadi kita sudah mendata dan menginventarisir untuk masuk. Baik, saya juga akan tanyakan hal tersebut kepada Pak Rusdi begitu ya. Apakah memang dari Jaga Pemilu juga melihatnya atau menemukan terstruktur, sistematis dan masif untuk dugaan kecurangan? Tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Live Event Indonesia Memilih.